Kalau kau berbakti sama orang tua, maka itu menjadi penyebab baiknya keturunanmu dan baktinya anak-anakmu kepada dirimu. Fal birru, orang yang berbakti itu kama yuqalu salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, kama takunu barran biwalidayka yakun abna'uka barrina bika. Sebagaimana kau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Karena kehidupan itu utang dan nyaur utang. Engkau durhaka sama orang tua itu utang, nanti sama Allah disaur. Dengan apa? Anak-anakmu tidak berbakti. Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau punya anak-anak yang berbakti kepada dirimu. Maka sebagaimana kelak engkau ingin diperlakukan oleh anak-anakmu, perlakukan kedua orang tuamu seperti itu. Kau ingin anak-anakmu nanti menghormati dirimu, hormati kedua orang tuamu. Kau ingin anak-anakmu nanti merawat dirimu, sayang, cinta, selalu bikin ridho, bikin senang dirimu, maka perlakukan kedua orang tuamu seperti yang kau inginkan. Bikin mereka ridho, bikin mereka sayang, bikin mereka bahagia. Supaya apa? Kelak anak-anakmu juga memperlakukan dirimu sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tuamu. Dan kemudian keutamaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya apa? At-tuma'ninah, merasa tenang dan tidak menyesal ketika orang tuanya sudah nggak ada. Loh, kita itu kalau berbakti sama orang tua sudah nggak ada, kita masih nyesel kok. Ya Allah, kurang berbakti. Apalagi kalau sampai nggak bakti. Yang ada apa? Kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Dan kalau sudah penyesalan luar biasa ada dalam hati manusia, hidupnya nggak tenang, tumakninahnya nggak ada. Karena apa? Merasa gelo, merasa nyesel yang luar biasa. Menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita kalau mau berbakti atau beramal soleh apapun, kita nggak boleh riak, semata-mata ngelakukannya karena Allah. Tapi walaupun kita itu nggak ingin dipandang sama orang, yang ada anak-anak yang berbakti itu akan dikenang baik oleh orang-orang lain. Anak yang berbakti itu nggak mungkin dikenal buruk, tapi yang ada dikenal baik. Sebagaimana orang-orang yang mengabdikan dirinya atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarani sampai detik ini sudah wafat sekian ratus tahun, 1000 tahun meninggal. Tapi sampai detik ini namanya indah. Setiap orang yang dengar namanya Uwais Al-Qarani tahu kalau itu adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, seorang anak yang berbakti, yang ada dia akan dipuji, didoakan sama orang. Oh, Masya Allah, itu anaknya berbakti, luar biasa, Masya Allah. Yang ada orang kalau dengar namanya mendoakan. Karena apa berbakti? Sebaliknya, kalau ada anak durhaka, tetangganya tahu anak sebelah rumahnya ini durhaka. Yang ada kalau tahu dengar nama anak itu, yang ada malah disumpahin. Kuwi kurang ajar karo wong tuane. Kok gen ngrasakno nek duwe keturunan, duwe anak malah kurang ajar, dikurang ajari. Yang ada orang malah nyumpah serapah. Tapi ketika anak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang ada dia akan didoakan oleh orang lain. Dan birrul walidain itu sifatnya para nabi-nabinya Allah. Birrul walidain, para nabinya Allah nggak ada yang tidak birrul walidain. Sifatnya para nabi. Jadi kalau ada seseorang yang dia diberikan taufik oleh Allah untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntung. Karena apa? Dia sama Allah diberikan sifatnya para nabi. Mencontoh sifatnya para nabi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Yahya alaihi salam, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyah. Kemudian bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam baktinya sama orang tuanya nggak main-main. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ini ayahnya mimpi dapat wahyu dari Allah nyembelih. Anaknya dikabarin sama bapaknya, saya ngimpi kalau saya menyembelih dirimu. Dan mimpinya para nabi, Nabi Ismail tahu kalau itu mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ismail? Baktinya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan kepada dirimu, engkau akan dapati aku insyaallah minas sabirin.
Dia tidak mengatakan satajiduni minas sabirin, engkau akan dapatin aku dari golongan orang-orang yang bersabar. Karena kalau Allah tidak menghendaki orang punya sabar, ya nggak bisa sabar. Tapi Nabi Ismail masih kecil sudah alim. Yang bisa bikin manusia sabar, yang bisa bikin manusia itu nerimo, itu hanya Allah Ta'ala. Maka dia katakan satajiduni insyaallah minas sabirin, dari golongan orang-orang yang bersabar. Ini ujiannya berat Nabi Ismail. Mau disembelih, taat sama orang tuanya, if'al ma tu'mar, lakukan. Kalau sudah yang merintah Allah Subhanahu wa taala, dia yakin nggak mungkin buruk. Kau akan dapat aku insyaallah minas sabirin. Nah, terkadang ketika kita punya orang tua di masa tua, mungkin orang tua kita ya perlakuannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, saat itu kita sedang diuji sama Allah Ta'ala. Mungkin orang tua itu melakukan sesuatu yang kau anggap kau nggak suka, tapi di saat itu engkau dituntut untuk berbakti sama orang tuamu. Kalau berbakti tapi nggak ada ujiannya, nggak bisa menunjukkan baktinya sama orang tua seperti apa. Terkadang kau diperintahkan sesuatu yang itu berat bagi dirimu, tapi kau diperintahkan sama Allah jangan ngucap uf saja, nggak boleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Andai kata ada yang lebih rendah dari kalimat uf, pasti diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi seorang anak untuk menjawab orang tuanya. Tapi kalimat uf ini sudah yang paling rendah, mentok paling bawah. Kau ngucap uf sama orang tuamu aja nggak boleh. Kalau ada yang lebih dari itu, lebih bawah lagi, lebih ringan lagi, pasti diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ngucap saja sama orang tua nggak boleh. Nah, ketika kau diperintahkan, kau mungkin orang tuamu berbuat sesuatu yang kau nggak suka, nah di saat itu kau dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Buktikan, jangan malah bentah, jangan malah kau berbuat buruk kepada kedua orang tuamu. Karena ujian kita tidak seberat ujiannya Nabi Ismail. Nabi Ismail diuji sama Allah, tapi dia taat. Kemudian dulu diceritakan ada satu dokter cerita, ada pasien datang ke tempat dia, bawa ibunya punya penyakit, mau kontrol check up rutin. Anaknya datang bawa ibunya, dokter ini kaget ngelihat ibunya ini kerudungnya dibuat mainan, nyanyi-nyanyi. Maka dokternya tahu ini orang tidak normal, ada kurangnya lah. Maka dokternya tanya sama anaknya, ibumu ini kenapa? Oh, ibu saya sudah lama. Ya kalau orang bilang sekarang ada kurangnya lah, sudah lama seperti itu. Maka dokter tadi ngelihat anak tadi pakaiannya rapi, ini orang yang berkarir, orang yang sibuk punya kerjaan. Maka dia tanya sama anaknya, kenapa engkau nggak taruh ibu kau di rumah sakit jiwa supaya kau bisa melanjutkan karirmu, supaya kau bisa melanjutkan kehidupanmu lebih enak. Dia bilang, loh ini ibu saya kok. Nah, tapi kan ibumu sakit. Ibumu tuh apa kenal sama dirimu? Nggak kenal. Ibu saya nggak kenal. Dan saya dari kecil ngerawat ibu saya. Saya mulai dari kecil itu sudah ngerawat ibu saya. Ibu saya kalau tidur saya ikat kakinya sama kaki saya. Karena takut kalau ibu saya nanti malam-malam saya mesti tidur, dia lari keluar dari rumah kan bahaya. Maka saya ikat. Yang mandikan ya saya, yang rawat ya saya. Loh kau ini masih muda, kenapa nggak kau letakkan ibumu di rumah sakit jiwa? Kau bisa melanjutkan kehidupanmu lebih enak. Kau bisa meniti karirmu. Dia bilang nggak bisa, ini ibu saya. Kan dia nggak tahu kalau kau anaknya. Kau masuk ke rumah sakit jiwa juga nggak tahu. Ya memang ibu saya nggak tahu, tapi yang menciptakan ibu saya tahu. Ibu saya nggak tahu kalau saya ini anaknya, tapi yang menciptakan ibu saya tahu kalau saya anaknya, dan saya diperintahkan oleh Allah wabil walidaini ihsana. Ini pintu surga saya. Nah, ibunya tengah-tengah anaknya bicara sama dokter tadi, ibunya ngelihat ke TV, di TV-nya itu ada gambaran Ka'bah, ada gambar Ka'bah, ada acara live di Mekah. Maka ibunya bilang sama anaknya, Mekah, aku mau ke Mekah. Kata anak, iya insya Allah bentar lagi kita ke Mekah. Maka dokternya takjub lagi, kau mau bawa ibumu ke Mekah? Iya, ibu saya itu tidak ngucap permintaan sesuatu apapun kecuali saya berusaha mewujudkannya. Loh tapi kan dia tidak wajib uang. Iya saya bawa, yang penting saya bawa ke sana, saya bikin dirinya ridho. Karena di dalam ridhonya ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dokternya itu kagum, nangis. Dia sendiri yang punya ibu normal, nggak seperti itu sama orang tuanya. Tapi ini anak luar biasa. Nah kita ini nggak diuji yang seperti itu. Ujian kita ngerawat orang tua nggak sebesar ujiannya para kekasih Allah.
Tapi kita terkadang masih berbuat buruk kepada orang tua. Maka merugi seorang anak yang masih diberikan jalan oleh Allah menuju pintu surganya Allah melalui pintu birrul walidain, dia sia-siakan kesempatan tersebut. Maka